Gundul itu kan maksudnya rambut itu kan artinya mahkota kan. Berarti kan ini ada kehormatan sama mahkota. Apa namanya baca tweetnya Andi Arief. Kalau gundul langsung tiba-tiba teringat lagu itu kan, setan gundul gitu. Sementara Benny Harman bilang Genderuwo. Bukan kalau genderuwo tuh rambutnya panjang. Ini ada apa ya bulan Ramadan kok jadi ngomongin setan gundul. Padahal seharusnya sudah dikerangkeng ya. Sudah tapi mungkin juga ini kenapa kami mengangkat ini? Salah satu lagunya itu sebenarnya ada maknanya. Pacul itu kalau dalam bahasa Jawa kurang lebih dikatakan papat kang ucul. Artinya ada 4 indera yang memang harus dimiliki oleh pemimpin. Pertama adalah mata untuk melihat kesulitan rakyat. Kemudian telinga mendengar nasihat-nasihat yang baik. Kemudian juga ada hidung untuk mencium kebaikan, dan terakhir adalah mulut untuk menyampaikan kata-kata yang adil. Hebatnya lagu-lagu Jawa yang lama memang penuh ada filosofinya gitu. Kembali ke soal data dari setan gundul. Mungkin boleh dikomentari dulu, tadi ada pernyataannya Prabowo loh sebelumnya ya. Saya rasa ada kita tunggu lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Itu menarik publik ya. Sebagai wakil publik kita juga merasa tadi sudah dengar kan akan melakukan expose akan melakukan expose pada waktunya. Kita berharap lebih cepat, lebih bagus supaya kemudian tidak menimbulkan kebingungan dan data-data itu bisa dibahas secara transparan. Tapi belum pasti katanya apakah data yang nanti diekspos itu akan juga menjadi data yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, masih belum tahu. Pokoknya apapun yang penting ada jelas dan argumennya jelas. Tetapi kalau lihat statement atau tweetnya Andi Arief, itu kan sebetulnya meragukan kebenaran data yang dibaca atau disampaikan oleh Pak Prabowo. Betul. Tetapi itu juga bisa dilihat bagaimana Demokrat sekarang mungkin memperlihatkan ancang-ancang untuk mengambil jalan tengah atau malah bergabung dengan koalisi Jokowi. Kira-kira arahnya menurut Bang Don ini akan kemana? Ke jalan tengah dulu baru bergerak lagi atau langsung bergerak? Itu tipenya Pak SBY itu adalah pelan, tetapi pasti. Jadi itu akan ke tengah lalu kemudian ke sini. Dan kita juga tahu ada kontrak tanggal 22 Mei katanya seperti itu ya. Kita juga tahu misalnya Pak AHY sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Dan ketika saya bertemu kemarin hari Jumat dikatakan ya terbuka untuk kita bersama. Tetapi kan baik Pak AHY maupun dia harus berdiskusi dengan koalisinya. Tetapi soal yang ini Pak SBY itu sudah jauh sebelum Pilpres juga sudah ngomong, kita pernah bertemu di kediamannya di Kuningan. Dia mengatakan kami ingin sekali bergabung dengan Pak Jokowi. Cuman pada waktu itu kan koalisi mengatakan tidak. Sementara Pak Jokowi juga mengatakan menerima gitu, tapi kan kemudian kita lihat hasilnya seperti itu. Bahkan sebelum itu SBY itu ditawarin beberapa posisi, tetapi Pak SBY menolak. Kenapa? Menurut penjelasan Pak SBY pada waktu itu, kita kan bukan pengusung. Juga bukan pendukung, jadi nggak enak dong kita terima ditawarin kursi. Sebenarnya sudah ada sinyalemen-sinyalemen. Sebetulnya kedekatan itu sudah terjalin. Jadi kalau lihat ini apakah ke garis tengah saja atau ke luar betul-betul itu kita. Itu cuma tinggal tunggu waktu sepertinya Bang ya nanti ya. Ya saya juga tidak bisa pastikan karena politik kan tidak bisa berubah. Tapi disitulah permainannya begitu ya. Iya, mainannya disitulah yang menarik setiap pasca gelaran Pilpres. Gitu ya, dari setiap 5 tahun pasti selalu ada dinamika politik dari parpol-parpol yang mungkin paslon yang diusungnya gagal gitu atau kalah ya. Kemudian ada manuver-manuver yang dibaca beragam tafsiran gitu. Ini yang selalu menarik, kita nantikan nanti ujungnya bagaimana. Tapi tidak ada yang bertanya-tanya soal setan gundul yang dimaksud ya. Karena kan kalau melihat setan gundul yang dimaksud kalau kita lihat begini. Siapa sebenarnya kalau atau lihat mana ini sebenarnya? Kan pada dasarnya teman-teman dari partai koalisi itu kan sudah jarang ke Kertanegara. Itu orang-orang sumber kita dan kita melihat itu sudah banyak yang ada jauh di luar. Yang ada sekarang di situ adalah orang-orang terdekat Pak Prabowo. Siapa orang-orang itu? Ada yang mengatakan ya sejumlah purnawirawan TNI yang sudah lama dengan Pak Prabowo. Apakah orang-orang ini? Kita juga tidak tahu. Tetapi kita bisa pastikan bahwa angka dan data ini menurut saya cepat atau lambat juga pasti tidak sulit diterima oleh teman-teman koalisi. Supaya tidak dianggap menebar bohongan lagi begitu ya Bang ya? Harus disajikan secara nyata. Ada yang melihat ketika tweet Andi Arief mengatakan dalam koalisi Adil Makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan Rakyat. Ini kan sebenarnya disebutkan partai-partai ini yang bersama dengan Prabowo Sandi. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, yang kemudian cilakannya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan gundul ini memasok kesesatan. Apakah mungkin setan gundul ini tidak termasuk bagian dari partai? Elemen-elemen yang lain di luar dari partai ini? Ya kalau lihat
kalau lihat situasi seperti sekarang, ya datanglah ke Kertanegara. Antara Saya waktu kemarin lewat sebulan sih, Bang. kita Sepi lewat di di situ. sana ya. itu. Sudah buka Google dulu supaya tidak nyasar. Sudah Sudah. Iya. Apa tulisannya? Apa tulisannya? Coba dilihat langsung gitu. Boleh pemirsa lihat saja. Yang menarik sekarang ini cerita kalau sudah angkanya tidak legitimate lalu bicara soal kecurangan kan. Iya. Saya kebetulan ketemu Pak Jokowi pada hari Jumat yang lalu bersama beberapa Pemret. Di situ Pak Jokowi bilang, ya gimana ya caranya membuat curang? Kalau lihat bagaimana pengawalan, lihat orang-orang yang ada di situ. Kemudian dia dituduh menggunakan ASN, Ya. kemudian BUMN. Ya. Kalau saya menggunakannya gampang. Kalau saya dituduh menggunakan aparat juga. Kalau saya gunakan, saya tidak bakal dapat segitu di Aceh. Ya. Saya bisa menang di Ya. Sumatera Barat. Betul. Tapi coba bayangkan, di ASN malah banyak yang Ya. Berbeda tidak memilih, pilihan. termasuk di BUMN. Iya. Data surveinya, saya nggak bisa buka Iya. angkanya, Iya. tapi kurang lebih seperti itu. Lalu ngomonglah Pak Jokowi, saya tidak tahu benar apa enggak bahasa Jawanya, untuk mengatakan dia punya kekuasaan, tapi dia tidak melakukan Menggunakan itu. itu. Misalnya begini, dia bilang gini, lamun siro sekti ojo mateni. Benar ya kalau saya sebut begitu? Gimana ya? Mas? Lamun Wahyu? sira Wahyu? sekti ojo mateni. Jadi apabila walaupun kamu sakti tapi jangan mematikan, membunuh. Lamun siro pinter ojo ngguroni. Ya. Walaupun kamu pinter Jangan menggurui. Lamun sira banter ojo ndisei. Kalaupun kamu bisa berlari kencang, tapi jangan mendahului. Dia ingin katakan, dia ingin bersikap tenang, cool, dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi itu kira-kira. Saya juga tidak tahu, benar nggak itu Wahyu? Ya, ya. Itu filosofi Jawa yang memang selalu melekat dengan Pak Jokowi begitu ya, karena memang berangkat dari latar belakang yang kuat sebagai seorang Jawa gitu, Jawa ya. Itu sangat menarik. Tetapi sekali lagi Bang, kalau dari apa yang tadi kita lihat sore tadi, ada deklarasi kemenangan dari TKN, kemudian ada konferensi pers lagi Dari Prabowo Prabowo. Subianto, yang lagi-lagi tidak dihadiri Oleh oleh Sandiaga Sandiaga Uno. Uno. Buat saya itu sangat penting, physical appearance. Iya. Itu sangat penting untuk di dalam strategi komunikasi politik. Karena publik itu selalu menantikan kehadiran sosok selain ucapan atau statement. Nah itu yang Ada komunikasi lain begitu yang komunikasi harusnya lain secara diperlihatkan. tidak langsung gitu bisa ya. Jadi ada pasti. apa? Ada apa sih sebenarnya gitu? apa dengan seperti yang Sandi? tadi dikatakan oleh Bang Dom begitu. Sekarang tinggal orang-orang terdekat dari Pak Prabowo. Saya kira mungkin mau menyampaikan sinyal. Saya kan beberapa kali sampaikan di sini. Tubuhmu adalah kalimat yang paling sempurna tentang apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Jadi bahasa tubuh kita termasuk soal kehadiran. Kalau tidak hadir, absen, berarti ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya tentu bisa saja macam-macam alasan. Apakah Iya, kurang iya. sehat atau Oke. apa? Kita tidak tahu. Mestinya kita telepon Pak Sandiaga Uno sebelumnya. Kalau dicek memang agenda hari ini dari Sandiaga Uno adalah hanya tertulis agenda internal saja. Tidak Di Jakarta? agenda internal Di tanpa Jakarta? ada keterangan lebih jauh. Jadi Lokasinya seperti itu. nggak ada? Tidak ada, hanya Sudah agenda jelas internal. ya, ada agenda dan juga internal. konferensi pers dari Prabowo tadi juga memang sudah teragendakan. Jadi seperti memang sudah diketahui. Oke. Seperti itu. Nanti kita mungkin bisa tanya lebih jauh kemana Bang Sandi gitu kan? Apakah kemudian Apakah memang dengan sengaja menghindari begitu ya untuk muncul di berbagai kesempatan yang seharusnya kalau dalam bahasa politik, Politik? atau dalam komunikasi politik itu paling dibutuhkan Ya. itu adanya soliditas Selain begitu statement, yang selain ditunjukkan ucapan, oleh pasangan ada begitu physical ya. appearance. Betul. Nah, sebenarnya saya ingin sedikit saja menyentuh soal apa yang sudah tadi kita bahas sebenarnya, tapi ada rangkaian peristiwa yang mungkin ada kaitannya atau tidak begitu ya, berkaitan dengan cuitan dari Andi Arief. Yang kita ketahui beberapa kali cuitan dari Andi Arief ini memang menarik perhatian begitu ya, kontroversial. Yang terakhir ini adalah soal setan gundul. Nah, tapi kalau dikaitkan rangkaian peristiwanya begitu ya, sebenarnya kan pernah juga ada cuitan kontroversial yang dilontarkan oleh Andi Arief adalah pada saat atau jelang pendaftaran Pilpres. Pada waktu itu sempat Andi Arief mencuitkan soal Prabowo Jenderal Kardus. Kemudian juga sempat menuduh ada 7 uang kontainer. mahar begitu Ya. yang diberikan. Ada 500 miliar rupiah yang diberikan oleh Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Dan kemudian pada saat itu kita melihat posisi Demokrat apakah jadi masuk atau Ya. tidak dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita melihat sekarang ini kan
hampir Iya, sama iya, begitu iya, ya, ngerti hampir sama. saya. Karena kalau kita kaitkan misalnya dengan pertemuan antara AHY dengan Jokowi yang tadi sempat disebut-sebutkan oleh Bang Don, itu terjadi tanggal 2 Mei kemarin, dan kita sempat mendengar ada dari jubir Partai Demokrat yang mengatakan sebenarnya Prabowo marah gitu ya dengan adanya pertemuan ini. Sehingga kemudian sempat juga dikatakan akan ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak SBY di Singapura tanggal 3 Mei yang kemudian akhirnya tidak Batal terjadi, batal karena kemudian Pak Prabowo ternyata punya agenda lain di Aceh yang kemudian dilakukan bersama dengan Sandiaga Uno. Nah, tidak lama kemudian tanggal 5 Mei cuitan dari Andi Arief tentang setan gundul ini muncul. Nah, Ini kan kalau kita bicara dengan para politisi atau pengamat politik, mereka mengenal apa yang disebut dengan disrupsi politik. Oke. Jadi selalu ada tokoh atau orang yang harus melakukan disrupsi untuk bisa mengganggu dan seterusnya, tapi itu ada maksudnya. Jadi mungkin Andi Arief ini seperti ini, sama seperti kalau kita lihat dulu Raja Minyak itu, Ruhut Sitompul. Rusi Tompul, ketika di pokoknya selalu ada yang mengganggu Iya. secara itu. Tapi Iya. itu sesuatu menyampaikan suatu pesan. Iya, iya. Pesannya hanya lingkaran-lingkaran itu yang memahami. Yang memahami. Oke. Nah, kalau lihat sekuensnya Jadi by Penjelasan. design. itu mestinya bukan Baik. sesuatu Jadi, yang ya Bukan paling tidak tapi bukan agak semuanya, sedikit, gitu kan. sedikit memisahkan dari klaim kemenangan 62% itu yang dikatakan adalah hasil dari bisikan oleh setan gundul ini begitu dikatakan Sebetulnya sebagai mau informasi dikatakan itu sesat. data bohong, kira-kira Itu gitu. data Tapi soal bohong. bisikan berarti sama juga yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu itu sempat diwawancara di Metro juga mengatakan bahwa dia juga menyebutkan itu yang membisiki Prabowo itu jangan sampai salah data. Saya tahu Prabowo orang baik, kan mengatakan seperti itu ya Bang Don? Makanya Afi, pada umumnya tukang bisik di sekitar penguasa itu jadi penting. Bisa membisikkan yang benar, bagus Bisa juga. hasilnya, tapi kalau jelek bisa jelek hasilnya. Iya, betul. Tapi yang Kita pasti bisikannya keluar dari tenggorokan yang mana nih? Bisikan politik Ya, seperti ya. kita Yang minggu dulu lalu ya. bilang Iya. dari tenggorokan Yang yang mana mana, nih, kan? yang mengatakan kebohongan atau kebenaran. Iya, tapi yang pasti saling klaim antara kubu 01 dengan kubu 02 ini kemudian ada pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto juga yang menyatakan bahwa akan menindak tegas siapapun pihak-pihak yang akan berupaya untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional melawan perbuatan hukum. Seperti apa pernyataan selengkapnya dari Pak Wiranto akan kami sampaikan usai jeda berikut ini dan akan kami maknai dan diskusikan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.